Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa azza fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberkahi usia kita, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada harta yang kita miliki, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada keluarga ataupun anak keturunan kita semua. Tidak terasa bahwasanya hari ini kita telah masuk pada hari yang ke-17 dalam melaksanakan ibadah yang sangat mulia, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah menunaikan kewajiban puasa Ramadan. Yang tidak terasa pula bahwasanya beberapa hari ke depan, sekitar 12 ataupun 13 hari ke depan, kita semua akan berpisah dengan bulan yang selalu kita menantinya. Mereka para ulama terdahulu, kalau saja mereka takdirkan ataupun mereka memiliki suatu pengharapan kepada Allah, maka mereka berharap bahwasanya setiap bulannya itu adalah bulan suci Ramadan. Maka mereka para ulama terdahulu tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, maka mereka mengisi bulan suci Ramadan itu dengan banyak amalan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Maka pertanyaan bagi kita semua, sudahkah di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah ataukah tidak? Sudahkah di bulan suci Ramadan ini telah membuat diri kita semakin dekat kepada Allah atau sebaliknya? Kalau saja kita di bulan suci Ramadan yang Allah kasih kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tetapi kita sebaliknya semakin jauh kepada Allah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini pertanda bisa jadi amalan yang dia kerjakan selama di bulan suci Ramadan, Allah enggak menerima amalan peribadatan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya yang mulia di dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima amal peribadatan hanya dari mereka orang-orang yang bertakwa.
Kalau saja mereka para ulama terdahulu yang soleh, kalau berakhirnya di bulan suci Ramadan, maka mereka memiliki satu kegelisahan, satu kekhawatiran. Apa itu kekhawatiran yang mereka khawatirkan? Maka mereka khawatir, maka mereka memiliki kegalauan, kegelisahan, jangan-jangan amal ibadah yang mereka kerjakan Allah enggak menerimanya. Maka bayangkan para jemaah, kalau saja mereka para ulama terdahulu, mereka sangat antusias, mereka selalu beribadah, mereka selalu melakukan amalan soleh, meningkatkan kualitas amalan soleh. Tetapi di sisi yang lain mereka khawatir, mereka gelisah. Jangan-jangan amal ibadah yang mereka kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka para ulama terdahulu menangis ketika membaca firman Allah yang telah kita bacakan, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal peribadatan dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Pertanyaan yang berikutnya adalah, sudahkah dengan bulan suci Ramadan ini menggembleng diri kita menjadi insan yang bertakwa? Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak ada kata terlambat untuk senantiasa kita memperjuangkan, berjuang. Bahwasanya perjuangan itu masih ada sisanya sekitar 12 hari ataupun 13 hari ke depan. Semoga Allah senantiasa menerima amal peribadatan kita semua. Kemudian, ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada kesempatan kita di pagi hari ini kita masuk pada bab yaitu tarkun, ya, cara mendapatkan harta yang disyariatkan dalam agama Islam. Dalam subbab ini terdapat 3 poin pembahasan yang sangat penting berkaitan dengan permasalahan ini. Yang pertama adalah da'watul Quran al-Karim al-kasab al-mal an tariqil amal. Seruan di dalam Al-Quran Al-Karim, ya, untuk mendapatkan harta dengan cara beramal, berusaha. Poin yang kedua adalah at-tamalluk biduni sa'i kal irsi wal wasiyah wal hibah was sadaqah. Yang kedua adalah Al-Quran menjelaskan tentang kepemilikan harta dengan cara tidak berusaha. Semisal seorang mendapatkan harta waris, mendapatkan wasiat, ataupun mendapatkan hibah, ataupun mendapatkan sedekah. Nanti akan kita sebutkan perbedaan ini semua. Apakah perbedaan antara waris, hibah, sedekah, bahkan wakaf. Yang ketiga adalah at-tamalluk an tariqil ghanimah wal fai. Memiliki harta dengan cara, dengan jalan mendapatkan harta rampasan perang, ghanimah. Harta rampasan perang. Maka kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang seruan di dalam Al-Quran, bagaimanakah cara mendapatkan harta yang disyariatkan di dalam agama Islam. Maka di sini ada beberapa sesuatu yang sangat menarik terkait tabiat dari manusia
yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di dalam surat Al-Adiyah ayat yang ke-8 bahwasanya manusia sangat mencintai harta. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Adiyah ayat yang ke-8, kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya mereka manusia li hubbil khair, mereka pasti mencintai kebaikan ataupun mencintai harta sangat-sangat luar biasa. Sangat mereka mencintai harta. Wa qad da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Anas bi kasratil mal. Faqala fi Anas ibn Malik radhiyallahu an, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah supaya Anas bin Malik mendapatkan harta yang sangat banyak. Kalau kita melihat profil sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, maka di sini ada sesuatu yang menarik bagi kita semua para jemaah. Bahwasanya Anas bin Malik ini beliau menyatakan laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara sinin. Sungguh saya telah berkhidmat melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Yang mana selama 10 tahun berkhidmat melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Anas bin Malik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghardik dirinya tersebut. Artinya apa para jemaah? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bermuamalah bersama dengan orang yang di bawahnya ataupun bawahannya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mempraktekkan kepada kita semua memiliki perilaku yang baik, adab yang baik kepada para bawahannya tersebut. Maka Anas bin Malik ini memiliki suatu fadilah, suatu keutamaan. Di antaranya adalah sahabat Nabi yang Nabi mendoakan kepada beliau. Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya Anas bin Malik ini mendapatkan harta yang sangat banyak. Sehingga kata Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, rezekikanlah, berikanlah rezeki kepada beliau Anas bin Malik harta berupa harta yang banyak dan anak yang banyak, dan berkahilah dirinya ketika mendapatkan harta, demikian juga keturunan yang sangat banyak tersebut. Qala Anas, maka berkata Anas bin Malik, fa inni liman aqsar al-ansari malan. Maka setelah sepeninggal Nabi SAW, wafatnya Nabi SAW, maka Anas bin Malik menyatakan, saya termasuk sederetan para sahabat Nabi yang paling banyak hartanya dari kalangan bangsa Ansor. Luar biasa. Ini doa Nabi. Terkadang ini para jemaah, kita mendapati seperti profil sahabat Nabi yang lainnya, semisal Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini Nabi SAW pernah mendoakan, ya bahwasanya Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah pemahaman yang baik kepada Ibnu Abbas untuk bisa mentakwilkan, menafsirkan Al-Quranul Karim. Ibnu Abbas terbukti. Maka Ibnu Abbas termasuk al-hibr, termasuk merupakan ulamanya dari kalangan para sahabat. Walaupun dirinya memiliki usia yang sangat muda, tetapi dari berbagai musyawarah setelah wafatnya Nabi SAW, maka Ibnu Abbas ini diikut sertakan. Sampai-sampai para jemaah bahwasanya Umar
Siapa yang tidak tahu sosok Umar, sahabat Nabi, merupakan khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Ya. Maka Umar ini pada suatu saat pernah mengajak Ibnu Abbas yang masih muda ikut serta bermusyawarah dengan para sahabat yang senior. Masya Allah, sahabat yang senior, tua-tua. Ya, kalau kita ini ekspresinya kalau ada orang yang muda kumpul orang tua, apa yang kita lakukan, Pak? Ngeliatin, ini ngapain bawa anak kecil ya? Istilahnya seperti itu ya. Ini diikut sertakan. Diikut sertakan, maka mereka terheran-heran kepada Umar. Maka para sahabat yang lainnya itu bertanya kepada Umar, "Ya Umar, kenapa Anda membawa Ibnu Abbas? Sedangkan ini merupakan musyawarahnya mereka para kibar sahabat, merupakan kibar para sahabat Nabi." Ya. Maka Umar bertanya kepada para sahabat yang senior tersebut, menyatakan, apa pendapat kalian terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Jika telah datang ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kemenangan. Maka bagaimana pendapat kalian? Maka sahabat yang satu menyatakan mungkin mereka itu adalah berbondong-bondong telah masuk Islam. Kemudian Islam Allah menangkan. Pada saat itu merupakan masa-masa kejayaan agama Islam. Artinya dari sekian yang mana Umar Ibn Khattab meminta pendapat para sahabat yang senior notabene pada saat itu memiliki multi tafsir. Yang sebagiannya mengacu kepada kemenangan agama Islam pada saat itu. Pembebasan kota Mekah. Ya. Maka ketika Umar telah mempersilahkan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Umar, maka kata Umar, mari kita dengarkan bagaimana tafsir ayat ini menurut Ibnu Abbas. Anak kecil datang, dimintain pendapatnya bagaimana. Mungkin sebagian dari kita secara karakter itu tersinggung. Ada orang yang lain, pihak yang lain, kemudian diikut sertakan di dalam musyawarah ataupun majelis tersebut. Coba kalau kita Pak lagi rapat, tiba-tiba ini orang tua semua datang, anak kecil. Bisa jadi Pak, kita jangan menganggap. Bisa jadi anak kecil tersebut memiliki pemikiran yang tidak kita miliki. Seperti Ibnu Abbas. Lalu bagaimana tafsir menurut Ibnu Abbas? Yang mana Umar mengetahui bahwasanya Ibnu Abbas ini adalah orang yang didoakan oleh Nabi supaya Ibnu Abbas ini memiliki penafsiran yang baik. Pentakwilan yang baik ketika menafsirkan Al-Quran. Maka kata Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan ayat tersebut idza jaa nasrullahi wal fath, maka kata Ibnu Abbas bahwasanya fahuwa ajal, bahwasanya itu ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti setelah 2 tahun ayat ini turun, yang mana ayat ini turun 2 tahun setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Iya. Beda, tafsirnya berbeda. Berbeda dengan tafsiran dari Ibnu Abbas. Setelah 2 tahun ayat ini turun, maka Nabi SAW wafat. Berarti pertanyaannya, ayat ini turun pada tahun berapa? 9 Hijriyah. 11 Hijriyah Nabi SAW itu wafat. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian juga disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-76 yang mana Allah Subhanahu wa taala
menyatakan tentang harta yang dimiliki Qarun. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kanuzi ma inna mafatihahu litanu bil usbah ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kata Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-76, sesungguhnya Qarun termasuk kaumnya Musa. Maka dia Qarun berlaku aniaya, berlaku zalim kepada mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya, kami di sini adalah Allah, menganugerahkan kepada Qarun pembendaharaan harta yang sangat banyak, hingga kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Bayangkan para jamaah, Qarun itu saking kayanya, kunci untuk menyimpan hartanya itu dipikul dengan beberapa orang yang kuat. Bayangkan bagaimana bentuk kuncinya saja itu dipikul beberapa orang yang kuat. Ya. Gak sembarang satu orang itu gak kuat untuk menyimpan hartanya Qarun. Ya, oleh sebab itu ya, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan harta Qarun sehingga disebut mencari harta Qarun. Berarti harta Qarun itu dipendamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan dari Qarun, maka Allah tenggelamkan Qarun beserta dengan hartanya, sehingga itulah yang disebut asal muasal disebut dengan harta Qarun. Orangnya sudah mati tapi hartanya dicari. Ya. Maka di sini para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga wahai Qarun, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbangga diri. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbangga diri. Maka di sini ada beberapa tafsir berkaitan dengan ayat ini yang disebutkan oleh mereka para mufassirin, ulama ahli tafsir, menyatakan bahwasanya kaum Quraisy memandang harta itu sebagai tolak ukur kehormatan dan kemuliaan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, permisalan bagi orang-orang musyrik itu dengan umat-umat terdahulu. Maka Qarun adalah kerabat Nabi Musa. Maka Qarun kerabat Nabi Musa, dia mengumpulkan harta yang sangat banyak dan menampakkan kesombongan dan keangkuhan serta enggan untuk mensyukuri nikmat. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan fabagha alaihim, maka dia berlaku aniaya kepada mereka, kepada yang lainnya, yaitu maksudnya kata para ulama, Qarun berlaku sewenang-wenang dan sombong terhadap kaumnya dan enggan untuk mentaati Musa dan beriman kepada Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya Qarun itu merupakan keponakannya Nabi Musa alaihissalam. Qarun itu merupakan keponakannya Nabi Musa alaihissalam. Ini ada yang mengatakan seperti itu di kalangan para ulama mufassirin. Artinya apa? Dalam ayat ini menunjukkan juga bahwasanya kecintaan manusia terhadap harta itu sangat-sangat mendalam. Kalau saja tolak ukur kecintaan Allah kepada hambanya itu berupa harta, maka tidak ada orang yang terkaya di muka bumi ini melainkan Qarun. Kalau saja tolak ukur
tolak ukur manusia itu dinilai dari sisi kedudukan, tentu tidak ada kedudukan yang lebih tinggi melainkan kedudukan yang dimiliki oleh Fir'aun. Namun Allah tidak memandang itu semua, maka tolak ukur orang yang paling mulia di sisi Allah bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan tingginya jabatan yang ada pada dirinya. Maka tolak ukur kecintaan, tolak ukur Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang hamba itu berdasarkan dengan ketakwaannya. Berdasarkan dengan ketakwaannya. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan menyebutkan tentang yaitu pembahasan yang pertama, yaitu seruan dalam Al-Qur'anul Karim mencari harta dari jalan berusaha. Di antaranya adalah dengan cara bekerja. Demikian juga dengan cara berdagang. Dengan cara menjadi seorang petani. Dengan cara menjadi seorang peternak. Dengan cara menjadi seorang pegawai. Ini merupakan poin-poin ini seorang mendapatkan harta dari jalan yang disyariatkan di dalam agama Islam. Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan beberapa jenis. Yang pertama adalah nomor utama adalah menjadi seorang pedagang. Ya, orang pedagang ini enak, Pak. Bisa mengatur waktu. Ya, terkadang dirinya diatur oleh barang dagangannya gitu. Ini bisa menjadi bisa menjadi nikmat atau menjadi kufur nikmat. Yang kedua dengan cara menjadi seorang petani. Yang ketiga adalah menjadi seorang peternak, menjadi seorang pegawai. Ini beberapa cara seseorang mendapatkan harta dari sisi beramal ataupun dari sisi bekerja ataupun berusaha. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan yang berikutnya yang akan kita bahas telah kita singgung tentang pembahasan manusia mendapatkan harta dengan cara tidak berusaha, di antaranya dengan cara mendapatkan warisan. Maka pembahasan kita di pagi hari ini titik penekanannya lebih membicarakan tentang beberapa perbedaan antara, sekarang kita akan membahas perbedaan antara hibah dengan wasiat. Maka perlu diketahui bahwasanya hibah dan wasiat, kedua akad ini sama-sama akad memberi. Hibah dan wasiat ini sama-sama akad memberi. Adapun perbedaannya adalah, pertama, kalau wasiat, harta baru bisa diterima setelah pemberinya wafat. Ini wasiat. Pahami ini para jemaah, wasiat itu harta baru bisa dimiliki oleh orang yang diwasiati ketika orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Adapun hibah adalah harta yang sudah bisa menjadi hak milik
seketika ketika akad itu diucapkan. Contoh, saya hibahkan tanah ini sama kamu. Maka ketika pada saat itu kepemilikannya berpindah antara si pemilik tanah kepada orang yang dihibahkan. Gak perlu menunggu orang yang menghibahkannya itu meninggal dunia, tidak. Ini hibah. Ya. Kalau wasiat, harta yang di akadnya itu berlangsung ketika orang yang berwasiat memberikan kepada orang yang diwasiati, harta bisa dimiliki, bisa dimanfaatkan, bisa dirasakan manfaatnya ketika orang yang memberikan wasiat itu meninggal dunia. Ini yang kedua, perbedaan yang kedua adalah wasiat tidak boleh dari sepertiga harta peninggalan. Wasiat itu, ya, misal dia mengatakan, saya serahkan harta saya berwasiat kepada kamu, saya memberikan wasiat, harta saya berikan seluruhnya, nggak boleh. Ya, karena syarat wasiat itu diperbolehkan adalah tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan. Adapun hibah boleh lebih, boleh lebih dari sepertiga, bahkan boleh seluruh hartanya. Ini yang disebutkan oleh mereka para ulama. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, yang mana dirinya menyatakan, ya Rasulullah, anna dzu malin wala yarithuni illa ibnatu li wahidatun afatasaddaqu bisulus mali? Qala la. Qultu afatasaddaqu bisyatrihi? Qala la. Qultu afa utasaddaqa bisulusihi? Qala asulus wasulus kasir. Innaka antadara warasataka agniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafuna annas. Muttafaqun alaih. Bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saya ini memiliki harta dan saya ini tidak memiliki pewaris kecuali anak perempuan saya satu-satunya saja. Artinya Sa'ad bin Abi Waqqas ini hanya memiliki satu anak perempuan. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kata Nabi SAW menyatakan jangan. Kemudian dia bertanya lagi kepada Nabi, bagaimana kalau saya sedekahkan dengan setengahnya, wahai Rasul? Kata Rasul, jangan. Kalau sepertiganya bagaimana Rasul? Maka jawab Nabi SAW, sepertiga itu banyak. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, meminta-minta kepada orang lain. Ini hikmahnya kenapa Nabi SAW itu melarang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memberikan wasiat, mensedekahkan seluruh hartanya. Kenapa? Karena dari sisanya 2/3 yang lainnya itu ada hak ahli waris. Ini dia. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga, hibah itu tidak sah jika pemberinya adalah orang yang safih, orang yang kasarnya safih itu orang yang dungu, orang yang bodoh, dan tidak bijak dalam urusan uang ataupun harta. Ini perhatikan poin di sini. Hibah itu tidak sah
jika yang memberikannya itu adalah orang yang safi. Ya, apalagi yang menghibahkannya itu adalah orang gila. Saya serahkan harta saya sama itu enggak dianggap para jamaah. Orang gila menyerahkan hartanya seluruhnya kepada orang yang diwasiati, ya, ataupun orang yang dihibahkan itu enggak sah. Ya, enggak sah akadnya tersebut. Berbeda dengan wasiat. Maka wasiat itu sah meski pemberinya adalah orang yang dungu. Wasiat itu sah, beda. Ini perbedaan yang berikutnya apa? Hibah itu tidak sah kalau yang memberikannya itu adalah orang yang bodoh dalam menggunakan uang ataupun harta. Adapun wasiat itu tetap sah wasiatnya kalau yang memberikannya itu adalah seorang yang bodoh. Keempat, hibah boleh diberikan kepada ahli waris. Hibah boleh diberikan kepada ahli waris. Adapun wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris tertentu kecuali jika ahli waris yang lain merelakan. Ini perbedaan yang keempat, Pak. Apa yang keempat? Hibah itu boleh diberikan kepada ahli waris. Misal dia memiliki anak 4. Dia hibahkan hartanya kepada anak yang nomor 2 misalnya. Saya hibahkan, boleh. Ya, diberikan kepada ahli waris. Tetapi kalau waris, ya, kalau wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ya, ini perhatikan poin di sini. Hibah boleh diberikan kepada ahli waris, sedangkan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali jika ahli waris yang lainnya merelakan. Ini syaratnya kalau boleh. Yang kelima, ini dalilnya adalah dalil yang tidak membolehkan wasiat itu diberikan kepada ahli waris disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni dari sahabat Nabi yang bernama Amr bin Su'aib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la wasiyata lil waris illa ayyujiza al warasah. Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lain memberikan ataupun merelakan. Ya, hadis ini sahih. Demikian juga hadis ini disebutkan oleh pernyataan sahabat Nabi yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas, yang mana beliau menyatakan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan la tajuzu wasiyatul liwaris illa ayyasha al warasah. Tidak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lainnya menyetujuinya. Ya. Ini Pak, poin yang penting yang keempat ini harus kita pahami. Saya ulangi, apa perbedaan antara hibah dengan wasiat? Yang pertama, bahwasanya hibah itu, wasiat itu harta yang bisa diterima kalau pemilik harta itu meninggal. Adapun hibah itu bisa pindah kepemilikannya walaupun orangnya masih hidup. Itu hibah. Perbedaan yang kedua, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Adapun hibah boleh lebih dari sepertiga. Perbedaan yang ketiga, bahwasanya hibah tidak sah jika yang memberikannya itu adalah orang yang safi, ya, orang yang bodoh, yang tidak tahu, tidak pandai dalam memanage hartanya. Adapun wasiat, maka wasiat itu sah walaupun yang memberikannya itu adalah seorang yang safi, orang yang bodoh. Yang keempat adalah hibah boleh diberikan kepada ahli waris, adapun wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lainnya.
demi untuk mendapatkan harta wasiat terkadang menjadi percekcokan di antara saudara. Ya, dia bunuh, dia ambil bagiannya. Ya, Pak, harta warisan itu harta yang sangat sebentar. Ya. Maka pengen nggak di sini saya yakin. Saya yakin jamaah di sini ingin mendapatkan, ya, dia ingin memberikan harta warisannya itu bisa kepada 7 keturunan. Ya. Gimana caranya, Pak? Harta warisan yang kita tinggalkan, harta yang kita cari, ternyata harta itu kita tinggalkan, yang nikmati siapa? Anaknya. Mau nggak supaya harta warisan yang kita tinggalkan tersebut dinikmati oleh 7 keturunan? Bagaimana caranya? Diwakafkan. Ya, diwakafkan. Nah, ini kita berlanjut kepada yaitu tentang wakaf. Maka wakaf merupakan amal ibadah yang mulia. Wakaf secara bahasa bermakna al-habsu. Apa itu al-habsu? Menahan. Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahil As-Sarkhasi, beliau mendefinisikan wakaf menurut bahasa adalah menahan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqifuhum innahum mas'ulun." Dan tahanlah mereka di tempat perhentian karena sesungguhnya mereka akan ditanya. Maka di sini diambil definisi wakaf secara bahasa adalah al-habsu. Apa itu artinya? Menahan. Adapun wakaf secara istilah adalah menahan benda yang pokok dan menggunakan hasil ataupun manfaatnya untuk kepentingan dinul Islam. Ini definisi wakaf secara istilah. Saya ulangi. Wakaf secara istilah adalah menahan benda yang pokok dan menggunakan hasil ataupun manfaatnya untuk kepentingan agama Islam. Atau istilah yang lainnya, wakaf itu adalah menahan barang yang dimiliki tidak untuk dimiliki barangnya, tetapi untuk dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan orang lain. Ya. Ini Pak, definisi yang lain, wakaf itu adalah secara istilah adalah menahan barang yang dimiliki tidak untuk dimiliki barangnya, tetapi untuk dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan orang lain. Misal, saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Dia mewakafkan itu adalah menahan barang, yaitu menahan barang yang dimiliki tidak untuk dimiliki oleh dirinya, tetapi untuk dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan orang lain. Ini wakaf, Pak. Nah, ini saya telah membahas tentang daurah tentang wakaf. Daurah tentang wakaf. Nah, ini ternyata kaum muslimin banyak belum tahu apa itu tentang wakaf. Seperti apa wakaf itu yang boleh diberikan. Berupa apa saja. Wakaf itu boleh apa saja, Pak. Bisa berupa Al-Quran. Bisa berupa barang yang kita miliki. Bisa rumah yang kita miliki, usaha yang kita miliki. Bisa berupa yaitu tanah, aset kita, itu boleh diwakafkan. Saya misalnya, boleh nggak wakaf itu, saya mewakafkan usaha saya, aset saya. Ini
aset saya ini, dia mempersyaratkan 70%-nya untuk anak keturunannya. Ingat Pak, kalau dia mewakafkan, jadi ini bukan hanya dimiliki oleh yaitu ahli warisnya saja, satu keturunan, tetapi selama benda itu masih ada dan dimanfaatkan, ini bisa dirasakan manfaatnya, hasilnya bagi keturunan yang berikutnya. Seperti apa? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, yang mana Khidir berjumpa dengan Musa, yang mana suatu hari Khidir itu merobohkan bangunan dari anak-anak yatim. Dibangun, yaitu bangunan rumahnya itu dirobohkan. Kenapa? Kata Khidir menyatakan bahwasanya di bawahnya terdapat harta, yang mana terdapat harta yang kedua orang tua mereka itu adalah dahulunya adalah orang yang soleh. Wah, saya ini Ustaz, saya ini kaya 7 keturunan, tetapi saya masuk keturunan yang ke-8, jadi saya nggak kaya. Paham ya Pak? Saya ini keturunan yang ke-8, jadi nggak kaya. Keturunan yang 7 saya tuh kaya semua yang lainnya. Ya berbeda nasib saja. Ya. Ini dia. Dalil disyariatkan wakaf. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, yaitu dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, yang mana lamma qudima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata amara bi bina al-masjid wa qala ya bani Najjar taminuni biha itikum hada, qalu la wallahi la tatlubu tamanahu illa lillah. Tatkala Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka beliau Nabi SAW menyuruh agar membangun masjid. Lalu beliau berkata kepada Bani Najjar, wahai Bani Najjar, jualah kebunmu ini kepadaku, kata Rasul. Lalu Bani Najjar berkata kepada Rasul, tidak kujual, wahai Rasul, demi Allah tidaklah kami jual tanah ini kecuali untuk Allah. Dia nggak menjual kepada Rasul. Rasul memberikan tawaran, udah jual aja nih kebun kurma ini kepada Bani Najjar. Apa kata Bani Najjar? Saya nggak akan menjualnya. Kami nggak akan menjualnya, wahai Rasul. Tetapi kami memberikannya kepada Allah. Wakafkan kepada Allah. Boleh nggak wakaf itu dimanfaatkan kepada anak keturunannya? Boleh. Makanya di sini ada akadnya. Seperti tadi saya mencontohkan, saya mewakafkan tanah masjid ini, ya, masjid ini, yang saya misal dia wakaf usaha, ya. Saya wakafkan barang dagangan saya seluruhnya, ya, kepada umat, 70% penghasilannya untuk anak keturunan saya, 30% dari hasil keuntungan usaha ini untuk sifatnya yaitu khairi, sosial, untuk kepentingan agama Islam. Ini boleh dimanfaatkan wakafnya kepada umat, demikian juga dimanfaatkan hasilnya tersebut oleh anak keturunannya tersebut. Jelas Pak? Ini sekilas tentang wakaf. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan yang berikutnya adalah hadiah. Hadiah sebelumnya adalah warisan. Maka warisan berbeda dengan hibah ataupun wasiat. Warisan secara bahasa disebut dengan at-tariqah. At-tariqah atau at-tarikah. Secara bahasa disebut dengan at-tarikah, pakai huruf kaf. Itu artinya meninggalkan. Adapun definisi waris secara istilah adalah
seluruh harta seseorang yang ditinggalkan disebabkan atas kematian dirinya. Ini waris. Apa itu waris? Definisinya adalah seluruh harta seseorang yang ditinggalkannya disebabkan kematian dirinya. Ya. Maka kata Nabi SAW menyatakan yatsbi'ul mayyit thalatha. Yang menyertai mayit itu ke pemakaman, ke tempat peristirahatannya yang terakhir ada 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan menyertainya ke pemakamannya ada 3 perkara. Yang pertama adalah keluarganya, kemudian hartanya, kemudian adalah amalannya. Yarji'u isnain wa yabqa wahidan. Yang akan pergi dari dirinya ketika menyertainya itu akan pergi 2 perkara dan yang tinggal hanya 1 perkara. Apa saja? Yang pergi itu adalah keluarga dan hartanya, dan yang tinggal adalah amalan solehnya tersebut. Ini warisan adalah sekali lagi saya ulangi, warisan itu adalah secara istilah adalah seluruh harta seseorang yang ditinggalkannya disebabkan kematian dirinya. Maka hak-hak yang berkaitan dengan at-tarikah, warisan, ada 4. Yang pertama, hak yang pertama dimulai dari pengambilan sebagian tarikah warisan hartanya ya, tersebut untuk biaya pengurusan jenazah si mayit. Mulai dari memandikannya, kemudian mengkafaninya, menguburinya, ini memakai uang harta yang dimiliki si mayit. Ya. Yang kedua, hak yang memiliki harta ataupun hak si pemilik harta ya, yang wajib ditunaikan bagi para pewarisnya. Hak yang kedua adalah melunaskan utang-utang si mayit jika memiliki utang. Ya. Yang ketiga, hak yang ketiga adalah melaksanakan wasiatnya dari sepertiga tarikahnya, dari sepertiga harta warisannya tersebut. Setelah dikurangi biaya pelunasan utang-hutangnya. Hak yang keempat, pembagian tarikah harta warisannya kepada seluruh ahli warisnya dari sisa pengurangan dari ketiga hak di atas. Apa saja? Yaitu dikurangi biaya pemakamannya. Yang kedua, dikurangi utang piutangnya. Yang ketiga, melaksanakan wasiatnya dengan catatan wasiatnya itu tidak boleh melebihi dari sepertiga harta yang dimilikinya tersebut. Ini bedanya dengan warisan. Yang keempat adalah hadiah. Hadiah itu diberikan kepada orang yang masih hidup, kepada orang yang dia sukai, ataupun kepada orang yang dia tidak sukai. Itu hadiah. Ya. Maka hadiah ini para jamaah memiliki suatu athar yang sangat besar, yang mana kata Nabi SAW menyatakan tahadu fa innal hadiyata tudhibu bisakhimah. Kata Nabi SAW menyatakan salinglah memberikan hadiah, karena dengan hadiah itu akan bisa menghilangkan kedongkolan pada hati seseorang. Ya. Kita punya masalah sama tetangga kita, Pak. Ketuk rumahnya, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bawa buah-buahan, buah tangan. Ini jengkel dia sama kita. Ini obatnya dengan hadiah, Pak. Karena manusia itu pada dasarnya suka diberi. Ada juga sifatnya suka memberi tetapi tidak suka diberi tetapi tidak suka memberi. Ya, ini tergantung dengan keimanan. Ya.
Ini kata Nabi SAW menyatakan, salinglah kalian memberikan hadiah. Ini dalil yang menunjukkan disyariatkannya kita saling memberikan hadiah. Ketika mengunjungi keluarga ataupun sanak keluarga, teman, tetangga kita, maka berilah hadiah. Ini karena hadiah ini memberikan dampak positif yang sangat besar, bisa menghilangkan kedongkolan orang tersebut pada diri kita. Ada hadis yang semakna dengan hadis ini yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, tetapi hadis tersebut lemah. Dengan lafaz tahadu tahabu. Salinglah memberikan hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Ini hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Tetapi lafaz yang sahihnya adalah tahadu fa innal hadiyata tudhibu bisakhimah. Maka salinglah memberikan hadiah karena sesungguhnya hadiah tersebut akan bisa menghilangkan kedongkolan. Ini perbedaan dengan hadiah. Hadiah ini adalah sesuatu yang disyariatkan pula di dalam agama Islam. Nabi, Pak. Kita lihat kedermawanan Nabi. Nabi itu pernah menghadiahkan kepada salah seorang kepala suku, dengan menghadiahkan apa para jamaah? Tahu apa yang dihadiahkan Nabi kepada satu orang kepala suku? Apa yang dihadiahkan Nabi? Nabi pernah menghadiahkan yaitu domba-domba sebanyak 1 lembah. Bayangin, domba-domba diberikan kepada satu orang kepala suku, sebanyak 1 lembah. 1 lembah itu berapa jumlahnya? Ribuan. Kepada satu orang kepala suku. Apa dampak positifnya? Maka kepala suku ini ketika diberikan hadiah oleh Nabi SAW, maka kepala suku ini kembali kepada kaumnya dan memerintahkan kepada kaumnya, aslimu, masuk Islamlah kalian seluruhnya. Fa inna dina Muhammad, karena sesungguhnya agama Muhammad adalah agama yang tidak takut dengan kemiskinan. Luar biasa. Akhirnya apa? Satu kampung masuk Islam. Dengan sebab diberikan domba 1 lembah. Ustaz, saya nggak seperti Nabi. Saya nggak punya domba 1 lembah. Ini Nabi. Ini merupakan sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita semua. Nah, ini saja para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Artinya kesimpulan kita pada kajian kita di pagi hari ini, bahwasanya mendapatkan harta yang disyariatkan di dalam agama Islam ada beberapa poin. Yang pertama adalah dengan cara bekerja, menjadi nelayan kah, menjadi peternak kah, menjadi petani kah, menjadi seorang pegawai ataukah seorang buruh. Ini merupakan pekerjaan yang disyariatkan di dalam agama Islam. Maka jangan malu, Pak, kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang malu itu menjadi seorang yang jiwanya, mental pengemis. Selalu meminta bantuan orang. Ini sangat dibenci. Maka oleh sebab itu kata Nabi SAW menyatakan al-yadu ulya khairun minal yad suflah. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini para jemaah, bahwasanya di dalam agama Islam telah diatur konsep bagaimana cara mencari rezeki, mengais rezeki yang disyariatkan di dalam agama Islam. Dan yang berikutnya adalah mendapatkan harta dengan cara tidak berusaha, dengan cara tidak bekerja. Dengan apa? Dengan mendapatkan hibah, dengan mendapatkan wasiat, atau dengan mendapatkan warisan, atau mendapatkannya dengan hadiah ataupun sedekah. Ini diingatkan, maka berilah sedekah di saat sedekah itu diterima. Nanti Pak, pada suatu hari, pada suatu zaman ada masanya
sedekah kita ini tidak ada orang yang mau menerima. Bingung Pak? Kita ingin memberikan sedekah, nggak ada yang mau menerimanya. Kenapa? Karena seluruhnya dalam keadaan kaya. Kaya semua. Iya. Ini sekarang jangan sampai nyesal, kok nggak ada yang menerima sedekah saya ya, gitu kan. Berikan saat ini Pak. Ya. Maka berikan sesuatu yang terbaik kepada seseorang, kepada saudara kita yang membutuhkan. Ya. Ingat, mana qasat mal min sadaqatin. Tidak akan berkurang harta seseorang dengan sebab dia bersedekah. Ya. Diingatkan bahwasanya di bulan ini merupakan bulan yang mulia. Kalau kita semua adalah orang yang wajib zakat, maka wajib untuk mengeluarkan zakat harta kita. Ya. Zakat harta kita. Ini Pak, dihitung Pak. Ingat, mengeluarkan zakat kita, terkadang zakat itu Allah sebutkan dengan makna sedekah. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina. Sesungguhnya sedekah itu diberikan kepada 8 asnaf, 8 golongan. Sesungguhnya sedekah. Sedekah di sini maksudnya adalah zakat harta kita. Zakat itu diperuntukkan kepada orang fakir, miskin, amil, kemudian kepada orang yang dilembutkan hatinya memeluk agama Islam. Yang kelima adalah orang yang terlilit hutang, dan yang keenam adalah orang yang jihad di jalan Allah, dan yang ketujuh seorang budak, yang kedelapan adalah wa ibnus sabil, orang yang belajar di negara yang lainnya tetapi dia kehabisan amunisi, maka ini dia mendapatkan harta zakat. Ingat Pak, sebagian orang salah kaprah di dalam memahami zakat mal. Zakat mal itu ditujukan kepada personnya Pak, kepada orangnya. Bukan, nggak boleh zakat itu untuk pembangunan pondok pesantren ataupun pembangunan masjid. Ya, nggak boleh Pak untuk pembangunan masjid ataupun pondok pesantren, nggak boleh. Tetapi ditujukan kepada orang-orangnya. Ya, jelas Pak? Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan semuanya, maka keluarkan zakat kita kalau kita adalah orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat. Ya. Boleh, silakan Pak. Belum. Ini orang tuanya belum meninggal. Terus dia membagikan rumahnya kepada 3 orang anak, menjual di petak. Dia orang tuanya belum meninggal. Itu wasiat. Itu masuk wasiat, bukan masuk warisan. Hukumnya dilihat kalau wasiat itu boleh diberikan setelah meninggal, maka wasiat itu tidak boleh diberikan kalau orangnya masih hidup. Dan syarat yang berikutnya adalah tidak boleh melebihi dari 1/3 hartanya tersebut. Terkadang ini kan ada ya, sebagian orang tua bagiannya nggak adil terkadang. Cinta sama beberapa anak itu tabiat manusia Pak. Dari sekian anaknya yang ada, terkadang ada muyulnya Pak, ada kecondongan hatinya itu sama anak yang beberapa itu dia lebih. Ini dia kasihan ya, selalu membela. Ini ada Pak, tabiat manusia. Ini selalu manusia ada yang seperti ini. Inilah yang disebut dengan pilih kasih. Ya, ini nggak boleh Pak. Kepada siapapun anak kita, maka berikan secara adil. Ya, ini syaratnya Pak. 1/3 ini semasa hidupnya dipetak-petak. Ini bukanlah kalau itu wasiat nggak boleh Pak. Melebihi dari 1/3 hartanya. Tapi kalau dia mengatakan saya hibahkan rumah ini maka diperjelas akadnya. Ya, ditulis saksi. Ya. Ini saya misalnya, Bapak kasih rumah ini dipetak-petak, saya hibahkan kepada kalian. Gak boleh Pak
dia wasiat, saya petak-petak demikian, nggak boleh, nggak sah. Kalau itu melebihi dari sepertiga dari hartanya tersebut, ya Pak, diperjelas akadnya. Ya. Atau minta udah diganti lagi akadnya, mumpung masih hidup Pak. Kalau akadnya wasiat ini nggak boleh, ya, nggak boleh masih hidup, nggak boleh. Kemudian juga dikasih lebih yang berikutnya, ini nggak boleh juga Pak. Kepada anak yang dia sangat cintai, maka dia ngasih hartanya lebih, ini nggak boleh. Ini kezaliman. Ya, nasihati Pak. Ya. Nah ini, ya, laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau hibah tidak mesti, ya. Ya, kalau hibah tidak mesti. Nah ini boleh saya kasih pengalaman Pak? Boleh? Cerita ini saya. Dahulu pernah ketika saya berdomisili di Sumatera Barat, ya, Sumatera Barat nih Pak. Sumatera Barat ada seorang dai menyampaikan tentang warisan, ya, warisan. Di dalam Sumatera sebagian, saya mengatakan sebagian, tidak seluruhnya. Di sebagian wilayah ini sangat rentan untuk berbicara tentang waris. Yang mana Sumatera Barat sebagiannya itu, mohon maaf kalau di sini ada yang orang Minang, orang Sumatera Barat. Ya, saya sendiri orang Minang ya. Artinya barakallahu fikum itu membicarakan tentang waris. Di sana sebagian Sumatera Barat wanita itu mendapatkan 2 bagian. Bahkan laki-laki tidak mendapatkan bagian harta warisannya tersebut. Ya, suruh pergi dengan alasan karena yang mengurus rumah itu lebih anak perempuan. Wah, ini apa? Seorang dai ini menyampaikan tentang hukum waris. Apa yang terjadi? Mohon maaf, ketika ceramah, di sela-sela ceramah itu ada salah seorang ibu-ibu berdiri mengusir dai yang menyampaikan tentang masalah warisan tersebut. Ini apa ini masalah? Ya. Ini Pak sangat berat dakwah di sebagian Sumatera Barat. Ya. Saya mengatakan tidak seluruhnya, tetapi sebagian tempat. Ya. Maka di dalam Islam ini Pak disinggung dengan permasalahan waris. Waris itu boleh dibagi rata. Kalau, perhatikan di sini, kalau menjadi sumber percekcokan. Tapi dahulukan pembagian secara syariat Islam. Bagian anak laki-laki 2, 1 anak bagiannya, 1 anak perempuan. Ya, ini dia. Boleh dibagi secara rata, 1 bagian. Ya. Laki-laki yang tadinya 2 bagian, 1 bagian, maka ini boleh kalau terjadinya percekcokan. Tetapi lebih dahulukan pembagiannya secara syariat Islam. Jelas Pak? Boleh. Pokoknya laki-laki semua, pokoknya nggak masalah. Yang penting, misalnya dia jadi percekcokan. Yang satu merasa butuh, yang satu ada yang ingin menguasai seluruh harta warisannya. Pak, harta warisan itu panas Pak. Panas. Ya. Apalagi kalau sudah terpentok dengan perekonomian. Bisa dia menghalalkan darah saudaranya tersebut. Mengambil bagian hak dari saudaranya tersebut, ini berlaku zalim. Hati-hati Pak. Gak seperti itu, harta warisan itu cepat hilang, cepat habis Pak. Maka oleh sebab itu saya katakan, mau nggak kita membagikan hak warisan kita ini, tetapi tidak dinikmati 1 keturunan saja, tetapi bahkan 7 keturunan. Ya, diwakafkan Pak. Mau nggak Pak mewakafkan hartanya kepada kaum muslimin? Wah, enggak Pak Ustaz, saya berat Ustaz. Ini dia. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wakaf kolektif. Boleh, boleh. Selama itu dia bukan wakaf itu terhenti bukan miliknya, bukan untuk dimiliki, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan agama Islam. Ya, paham ini wakaf ini boleh. Wakaf itu bisa berupa apa saja. Apakah wakaf benda, barang, ya. Apakah wakaf uang, apakah wakaf tanah, bangunan, aset, itu boleh. Ya, jelas ya Pak? Ya. Zakat fitrah Pak, bukan zakat harta ya. Zakat fitrah boleh diberikan kepada saudara kandungnya dengan ingat, zakat fitrah sasarannya hanya 2, yaitu fakir dan miskin. Ya. Maka ini boleh diberikan kepadanya, kepada karib kerabatnya, saudaranya, walaupun saudara kandungnya, dengan catatan dia bukan termasuk orang yang dia nafkahi. Kalau misalnya saudara kandungnya tinggal sama dia, dia menjadi nafkahi, itu nggak boleh diberikan harta zakatnya, karena dia sudah menjadi tanggungan dirinya. Orang tua itu nggak boleh diberikan, orang tua kita Pak, ya tidak boleh kita memberikan harta zakat kepada orang tua kita atau kepada istri kita. Kenapa? Karena orang tua ataupun istri itu merupakan orang yang dinafkahi. Ya, jangan ngomong sama orang tua, "Ma, ini zakat saya ya, Ma." Jangan ini. Karena dia adalah orang yang kita nafkahi. Orang tua itu adalah orang yang kita menafkahinya. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Dibagi dengan anaknya 10 misalnya. Namanya itu rumah itu ditaksir harganya dulu apa dijual dulu Pak? Misalnya harganya rumah 100 juta, dibagi oleh 10 anak. Ahli waris. Ya. Maka solusinya adalah bisa dengan 2 cara, ditaksir harganya atau dijual terlebih dahulu. Lebih selamatnya dijual terlebih dahulu. Dipotong dengan pembiayaan pemakamannya. Kemudian dipotong hutang pihutangnya, ya. Kemudian juga dipotong kalau dia punya wasiat tidak melebihi dari 1/3 hartanya, dipotong itu semuanya. Ternyata dari uang 100 juta itu dipotong yang tadi 3 perkara tadi, ternyata sisa 70 juta misal. Ya sudah tinggal dibagi saja dari 70. Iya. Misalnya sepakat, udahlah bagi rata aja semua. Sepakat dia. Kalau enggak ribut dia nih. Ya pasti itu kan. Maka boleh dibagi rata. Berarti per orangnya mendapat 7 juta. 7 juta Pak sekarang ini. Beli apa Pak? Sepeda. Oh iya. Luar biasa. Iya, gak apa-apa Pak, insya Allah itu. Artinya secara kesimpulan seperti itu. Ingat, warisan itu dibagi setelah dipotong 3 perkara ini. Apa saja Pak? Pembiayaan, pemakamannya menggunakan harta si mayit. Yang kedua adalah apa? Utang piutangnya. Yang ketiga adalah kalau dia punya wasiat tidak melebihi dari 1/3 hartanya tersebut. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Karena kalau dari sisi
Yang menghibahkan siapa? Yang pemilik orang tuanya. Karena melihat percekcokan. Dijelaskan misalnya, dijelaskan. Sah, sah hibah itu boleh. Bahkan ketika dia menghibahkan pada saat itu juga sudah pindah ke pemilikan. Iya, sah hibahnya tersebut. Itu dia. Terkadang kan ada sesuatu yang tidak tersirat ya. Artinya orang tua kita juga paham sama orang tua kita. Wah ini kalau begini dia karena orang tua itu menghindar percekcokan nanti setelah sepeninggal dirinya, wafatnya dirinya, maka dia mengatakan sehibahkan. Padahal niatnya itu untuk warisan dia gitu, supaya dia mendapatkan juga gitu kan. Maka yang seperti ini sah dan boleh pada saat itu juga dia mendapatkan pindah kepemilikan. Artinya hibah itu nggak mesti menunggu si pemilik harta itu meninggal. Pada saat itu juga boleh pindah kepemilikan, boleh dia gunakan, manfaatkan. Sudah haknya dia. Ya, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Tergantung innamal a'malu binniyat. Ya. 2 pertanyaan lagi. Masya Allah banyak pertanyaan. Silakan Pak. Tidak seperti itu. Kalau dia anaknya perempuan, harta itu selama memiliki si pewaris boleh dibagikan seluruhnya. Siapa saja dalam Islam. Maka pendapat seperti itu kesimpulannya adalah tidak tepat. Memerlukan dalil untuk larangan untuk membagikan seluruh kepada pewaris yang para wanita tersebut. Ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi Pak? Cukup. Ibu-ibunya belum nih, banyak yang bertanya kayaknya. Yang terakhir barangkali saat ini memang sudah dulu ada rencana pengembangan dan ada tanah di sebelah itu yang akan dijual. Tanah masjid? Iya, di sebelah. Ada tanah kosong akan dijual. Kita memang akan sedang dalam proses wakaf dan wakafnya itu wakaf kapinya. Tetapi kita ada tenggat waktunya 1 tahun. Jadi per satu kapin itu bisa dibayar selama 1 tahun. Misalnya saya ngambil 5 meter tapi itu dicicil 5 tahun. Nah, ini 1 tahun. Nah, 1 tahun dicicil selama 1 tahun. Apakah lebih baik itu dalam bentuk cicilan 1 tahun atau lebih baik dalam bentuk kupon-kupon? Jadi misalnya ini dibagi per kupon 200.000 misalnya, dapatnya berapa ribu kupon, kemudian kuponnya dijual, atau memang lebih tepat diangkatkan wakaf per meter tapi dicicil. Mana yang lebih baik? Dilihat mana yang lebih besar maslahatnya. Kedua-duanya boleh. Kalau lebih besar maslahatnya dengan cara dicicil dalam 1 tahun dan lebih tercapaikan untuk terrealisasikan wakaf tersebut, maka itu lebih utama. Pada saat keadaan seperti itu lebih utama dibandingkan dengan banyak orang. Wakaf ini kalau semakin banyak orang bingung, Pak. Yang satu demikian ini terkadang juga menimbulkan suatu saat kelak menimbulkan polemik, menimbulkan suatu permasalahan. Artinya kesimpulannya kedua cara itu secara hukum ubah boleh saja. Artinya mana yang maslahatnya lebih besar demi untuk tercapainya wakaf tersebut. Maka wakaf ini Pak ada nazirnya. Ya nazirnya, ada si wakif. Ya. Ada si wakif. Nah, ini wakaf nggak boleh dia mewakafkan barang milik orang, Pak.
Saya wakafkan mobil ini, punyanya tetangganya. Saya wakafin ini sudah mobilnya, tapi bukan punya dia, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Dia mewakafkan harta tetapi yang bukan miliknya. Ya, jelas ya Pak? Insya Allah. Satu pertanyaan lagi terakhir. Ini terakhir betul. Kalau selama tahun ini si wakil itu meninggal dunia, karena di awal dia niatnya 1 meter, baru berjalan tidak dalam keadaan Apa? tidak dalam keadaan hutang meninggal. Sedangkan dia berkomitmen 1 meter selama setahun. Nah, maka ini haknya ahli waris. Kalau dia sudah berarti boleh untuk menyampaikan pihak masjid, orang tua kamu pernah mewakafkan ini tetapi terhenti. Nah, ini kalau dia punya harta, maka ini ahli warisnya memberikan itu selama tidak melebihi dari 1/3 harta warisannya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, yang nanti akan kita sambung pada perjumpaan yang akan datang. Tidak terasa tersisa 1 kali pertemuan lagi, ya 1 kali lagi pertemuan tentang pembahasan harta yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah kita semua, dan semoga Allah memudahkan kita untuk beramal dengan apa yang disampaikan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah memberkahi kita semua. Ini saja para jamaah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan ada yang terakhir yang saya lupa. Wakaf boleh dipindahkan. Boleh dipindah. Wakaf itu boleh dipindah. Misal kalau itu terdapat padanya maslahat yang lebih besar. Misal dia wakaf tanah, dia punya tanah, ya. Dia punya tanah 1 hektar misalnya di Lampung Selatan. Dia ternyata di situ enggak maslahat, maslahatnya kecil. Kemudian dia jual, dia cari tanah di tengah kota. Ya. Dapat 1 hektar berkurang jadi 1000 meter persegi. Ya. Boleh nggak hal tersebut? Boleh, selama maslahatnya lebih besar, manfaatnya lebih besar. Itu dia. Ini artinya wakaf itu boleh dipindah. Ya. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i tidak boleh, tetapi menurut jumhur ulama boleh, selama maslahatnya lebih besar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu saja tambahan yang perlu disampaikan kepada para jamaah. Terima kasih Ustaz. Dari